Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Debbie Ulianti, guru SDE Negeri Lebih Gajah 5, Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini rancangan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang aksi nyata. Pada zaman globalisasi dan revolusi industri 4.0 saat ini, tantangan akan krisis karakter perlu diwaspadai dengan cara memperkuat penguatan karakter anak melalui budaya positif. Pembiasaan budaya positif di sekolah dengan membuat keyakinan kelas diharapkan murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama di sekolah. Adapun tujuan dari aksi nyata ini, yang pertama, membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid dalam kegiatan pembelajaran. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan guru dan murid. Yang kedua, murid mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama adalah sosialisasi kepada warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas yang telah disepakati bersama selanjutnya dicetak pada banner dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Yang keempat, menumbuh kembangkan pembiasaan nilai-nilai profil Pancasila pada pembelajaran. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan sebagai teladan murid dalam menanamkan budaya positif. Yang kedua, orang tua sebagai role model anak dalam membiasakan budaya positif di rumah. Yang ketiga, murid sebagai tujuan akhir penerapan budaya positif. Dan berikut ini merupakan kegiatan sosialisasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Profesor Iswati wa yasri amri wa mudakal melisani yafqahu qawli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Gajah 5, Ibu Hajah Junaidah SPDSD. Yang saya hormati Bapak Guru SD Negeri Gajah 5 yang berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu, saya haturkan kepada Bapak Ibu semua karena telah sudi kiranya untuk dapat menghadiri sosialisasi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam. Marilah kita curah limpahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini saya berdiri di sini bukan untuk memberi sesuatu yang kesan sifatnya itu menggurui, tetapi hanya bersifat sharing dan berbagi saja. Ya, di mana sosialisasi budaya positif ini saya pelajari di modul 1.4 ya, calon guru penggerak saat ini yang berusaha saya aplikasikan di kelas dan insya Allah juga diimbaskan lagi kepada Bapak Ibu untuk dapat kita bersama-sama bekerja sama menciptakan budaya positif ini di sekolah kita tercinta ini. Baik Bapak Ibu, adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga penutup. Bapak Ibu berkenan kiranya agar acara berjalan dengan lancar, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Adapun kesepakatan sosialisasi kali ini Bapak Ibu, yang pertama adalah semua peserta sosialisasi duduk dengan nyaman dan rileks. Yang kedua, diharapkan dapat mengikuti kegiatan sampai dengan selesai atau akhir. Yang ketiga, silakan memberi tanggapan dan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab nanti. Ada apa sih dengan budaya positif? Apakah itu penting? Sangat penting Bapak Ibu ya. Karena saya tidak bisa di sini berjalan sendiri, tetapi kita bersama-sama agar pekerjaan yang mungkin terasa berat ini akan terasa lebih ringan kalau kita bersama-sama. Nah, dengan ini kita memiliki tujuan. Tujuan sosialisasi ini yang pertama, mengenal serta memahami konsep dan materi dalam membangun budaya positif. Yang kedua, menerapkan praktik baik budaya positif di kelas dan di sekolah kita. Yang ketiga, pemangku kepentingan atau stakeholder saling bekerja sama menciptakan kelas dan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Yang terakhir, guru dan tenaga pendidikan konsisten menjadi teladan atau role model yang baik bagi murid. Itu tujuannya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih apa yang melatar belakangi diadakannya pembebasan ini? Karena kita tahu sendiri Bapak Ibu ya, pada zaman globalisasi sekarang, di era revolusi industri 4.0 ya, bahwa tantangan akan krisis karakter murid kita yang perlu diwaspadai. Salah satu cara memperkuatnya yaitu penguatan karakter anak melalui budaya positif. Karena dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan suasana yang positif, dengan pembiasaan atau program yang membangun budaya positif, maka pembelajaran yang berpihak pada murid dapat terjewantahkan. Jadi kita di sini mau yang latar belakangi adanya sosialisasi ini adalah untuk menciptakan kelas dan sekolah yang aman dan nyaman untuk murid kita. Adapun arti khusus dari budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu harapan dari budaya positif ini ke depan, Bapak Ibu. Nah, ini adalah modul yang sangat padat yang saya dapatkan kemarin di modul 1.4. Mind map-nya itu mengenai disiplin positif. Kita itu belajar tentang teori kontrol, yaitu teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ya. Nanti di situ kita akan memaknai disiplin itu apa, lalu perilaku manusia itu memiliki tujuan apa saja. Nanti kita akan bahas. Lalu juga ada posisi kontrol guru terhadap muridnya ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia dan cara memberikan treatment kepada anak-anak dengan cara disiplin positif. Itu juga nanti akan dibahas untuk hari ini. Nah, adapun disiplin positif Bapak Ibu yang selama ini mungkin kita tahu bahwa disiplin itu memang sesuatu yang keharusan seseorang itu miliki ya. Tapi kesannya disiplin itu seperti hal yang menakutkan untuk anak-anak, karena biasanya mereka itu disiplin karena takut dihukum. Mereka itu disiplin karena ingin dapat hadiah, dapat ujian dari gurunya. Mungkin sejauh ini kan seperti itu ya, pengetahuan kita kenapa anak itu mau disiplin di sekolah. Padahal sejatinya tidak boleh seperti itu. Disiplin itu harus dari dalam, dari kesadaran anak sendiri atau motivasi intrinsik. Bukan kita yang hukum, kita yang hargai, itu namanya ekstrinsi dari luar. Itu gak akan berjangka panjang. Dia hanya pendek aja, sebentar. Karena kan sifatnya takut, sifatnya ingin dipuji. Jadi sebentar, gak akan bermakna buat dia. Jadi melakukan itu kayak bertopeng lah, ya, pura-pura. Tapi kalau kita bisa menumbuhkan disiplin positif itu di dalam hati mereka, kesadaran mereka, itu akan berjangka panjang dan manfaatnya jelas. Kedepannya itu tidak akan rugi anak yang memiliki disiplin positif pada dirinya. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi dari dalam pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, sehingga mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memilih motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai
anak di kelas saya yang datangnya paling awal, dia yang memiliki hak untuk memimpin teman-temannya. Ada yang datang jam 6, dia terus yang datang jam 6 ya. Kata temannya dia tuh, Bu kasih hadiah. Oh tidak, ibu memberikan reward untuk memimpin itu agar dia memiliki rasa kebanggaan terhadap dirinya, tetapi bukan untuk diberi hadiah. Saya tanya, Rehan gimana perasaannya kalau pagi-pagi kamu udah datang jam 6? Senang Bu, karena waktunya panjang buat saya, rencana bisa baca-baca buku dulu. Saya juga di sini bisa bantu ibu memberesin meja katanya. Jadi banyak hal positif yang saya lakukan sebelum teman-teman datang yang lain. Jadi kan itu gimana rasanya? Senang Bu, bisa bantu ibu, bisa bantu teman juga, udah nyaman kelasnya. Terus di kelas juga saya bisa baca-baca dulu. Jadi pas ibu jelasin saya udah baca tadi. Seperti itu. Tuh. Berarti kamu menyadari itu manfaatnya besar kan? Ya, bukan karena ibu ya, bukan Bu, karena saya sendiri. Nah, seperti itu contoh menanamkan disiplin positif, tetapi tidak dengan iming-iming hadiah maupun hukuman. Nah, jadi yang lain juga terpacu. Besok ada yang datang kamu lebih 5, lebih 10, itu udah mulai lebih maju jamnya itu karena ingin menyaingi, bukan menyaingi, karena ingin sama seperti temannya yang sangat menghargai waktu, bisa tepat waktu di kelasnya. Contohnya seperti itu. Lalu ada nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan ini nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang dan disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Besler pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya dimantapkan lagi oleh Diane Gosen bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai kebajikan ini sebetulnya nilai-nilai yang lepas dari unsur sara ya. Jadi misalkan gini, anak itu menghargai waktu, ingin disiplin. Berarti kalimat bijaknya itu berarti dia bernilai tepat waktunya, nilai disiplinnya. Kalau dia ingin rajin beribadah berarti nilai nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa-nya. Jadi bukan langsung ke agama tertentu seperti itu ya. Atau ingin kearifan lokal tapi kearifan lokalnya terlalu sukuisme atau Sunda banget gitu. Yang enggak gitu juga ya. Jadi yang ini lebih ke yang umum, yang global, yang tidak menjurus ke salah satu unsur sara dan semacamnya. Nah, di sini ada contoh menuliskan nilai kebajikan. Anak juga belajar ya, mengungkapkan apa yang ada di hatinya, di pikirannya. Waktu awal kita sekolah, saya mengatakan bahwa kalian sudah berada di kelas 6 dan harapan kalian apa sih untuk diri sendiri dan kelas kamu ini? Mereka menuliskan dengan bahasa mereka sendiri ya. Misalkan tidak boleh ngatain teman katanya gitu. Terus ada juga yang bilang tidak corong apa ya? Tapi ada yang corong mungkin ya, sampai dia menuliskan seperti itu. Terus tidak mengata-ngatai nama orang tua seperti itu ya. Ada juga yang jangan nyampah di sembarangan. Nah, dari harapan-harapan anak seperti itu kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita bisa kasih ke anak ya, kertas masing-masing satu. Jadi nulis masing-masing keinginannya seperti apa di kelas ini gitu ya. Lalu mereka menuliskan masing-masing, tidak terintimidasi oleh orang lain, tidak terpengaruh oleh gurunya. Pokoknya dia ingin kelas ini seperti apa dan belajarnya seperti apa. Mereka menuliskannya di kertas seperti ini, lalu ditempelkan. Nah, jadilah sebuah keyakinan kelas yang sementara, yang masih belum diracik kalimatnya ya, yang masih kalimatnya dari masing-masing mereka. Lalu berikutnya, nah disinilah akhirnya saya dan anak-anak yuk kita buat bersama-sama. Apa saja sih keyakinan kelas yang kamu yakini tadi, pakai kalimat kamu sendiri. Sekarang kita jadikan umumnya seperti apa. Tadi yang katanya nggak ngejek orang tua, yang ini ngejek ada yang berbeda agama juga jangan ngejek agama, jangan ngejek nama dengan yang dibelokkan kayak gitu ya. Itu juga itu namanya saling
silakan kita tulis, kami guru dan murid saling menghargai dan menghormati. Itu satu poin yang sangat banyak sekali contoh dari menghormati dan menghargai itu ya. Teman kamu ada yang presentasi, apakah kamu menyimak atau mencuekkan? Menyimak bu, saya pernah dicuekin dulu waktu kalau presentasi ya. Berarti harus gimana? Harus menghargai. Jadi satu saling menghargai, menghormati itu sudah memuat banyak sekali makna. Lalu di situ ada 5 ya, saya ambil 5 makna dari keyakinan kelas yang akhirnya saya buat bannernya. Lalu mereka tanda tangani di situ untuk mereka menjadi sebuah paten ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti ini yang mereka tanda tangani. Di sini tadi kami guru dan murid yang saling menyayangi dan peduli. Jadi harus saling sayang dan peduli itu kan banyak sekali contohnya ya. Kita kerucutkan menjadi satu yang globalnya saja, tapi tidak ada unsur saranya di sini. Lalu kami guru dan murid yang saling menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah kesehatan di sini juga banyak. Misalkan ke anak itu, anak-anak jangan sampai kalian itu mengenal rokok. Itu rokok kan kesehatan. Apalagi minuman keras, narkoba, ya. Sekarang juga narkoba ada narkoba mata, ya. HP. Nah itu nanti juga menjaga kesehatan dan keamanan. Jadi kesehatan di sini juga cakupannya begitu luas, bukan hanya kesehatan fisik yang di luar ya, tapi ini di dalam juga dimasukkan di situ. Lalu juga kami guru dan murid yang saling menjaga 5S. Senyum, sapa, ya, salam, sopan dan santun. Ini kan juga memuat akhlak ya, berakhlak baik itu ya. 5S ini seharusnya sudah tertanam dengan baik. Nah ini kita ini di sekolah itu sangat punya peran strategis yang bisa membuat anak itu menjadi pembiasaan di sekolah dan di rumah, semoga diaplikasikan juga. Lalu yang terakhir kami murid yang semangat belajar dan bertanggung jawab. Semangat belajar di sini sudah jelas bahwa identiknya gitu ya, rajin dan malasnya itu kan suka kalau siklus itu naik turun. Nah kita sebagai guru ya, harus menjaga siklus semangatnya itu ya. Dari waktu ke waktu kita harus menjaga semangat anak itu ya stabil seperti apa. Nah dengan dituliskan seperti ini mereka itu merasa dihargai juga karena mereka itu tadi menuliskan kesepakatan yang sebelumnya ya. Menuliskan satu persatu setiap orang, lalu kita kerucutkan itu menjadi bahasa yang nilai kebajikan universal tadi. Akhirnya mereka menyadari kalau itu bukan hasil dari Bu Devi, hasil dari sekolah, bukan, tetapi hasil bersama-sama, hasil sepakat, ya. Lalu mereka tanda tangani dan nanti kalau ada permasalahan di depannya, misalkan mereka menyalahi salah satu indisipliner, satu perbuatan yang indisipliner, mereka tinggal kita kembalikan. Dulu yang tulis ini siapa? Yang tulis siapa? Nah, berarti kamu menyalahi yang mana? Kalau misalkan dia tadi jahil ke temannya sampai temannya nangis, dia jatuh gitu. Berarti kamu tadi sudah yang mana? Berarti itu saya menyalahi yang peduli dan menyayangi. Berarti kan guys, kalau jahilnya sampai membahayakan kan tidak sayang, tidak peduli. Berarti kamu menyalahi yang keyakinan kelas yang mana? Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu nanti di materi berikutnya kita akan mendalam tentang bagaimana permasalahan itu berkenaan dengan keyakinan kelas ini. Ini Bapak Ibu. Lalu menurut Pak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, artinya kita itu merdeka itu buat ya diri sendiri ya, diri kita sendiri itu menjadi seseorang yang kita tuh berkompetisi bukan pada orang lain, pada diri sendiri. Termasuk merdeka juga kita terhadap diri sendiri harus tahu gitu. Tadi motivasinya dari dalam, intrinsik tadi ya. Ini sejalan dengan standar pendidikan nasional bahwa tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, jadi standar
pendidikan nasional ini sudah sangat memuat apa sih yang sekarang sedang kita lakukan di sekolah ya, tujuannya. Nah, dari sini termasuk sesuatu yang sangat berupaya ya, kalau nyadarin anak kamu tuh pelajar yang harus sepanjang hayat ya. Kadang kita juga merefleksikan diri, guru juga sama ya, modal guru itu mau belajar, apalagi perubahan terus menerus, kita harus mengikuti, otomatis kan kita harus banyak belajar. Nah, murid juga begitu, meskipun kalian sudah nanti lulus dari kuliah, itu tetap belajar itu kan kebutuhan sepanjang hayat. Jadi malu rasanya kalau kita tidak belajar, padahal masih jadi pelajar, nggak jadi pelajar aja masih harus seperti itu ya. Tapi itu suatu tantangan yang besar buat kita ya, menyadarkan anak bahwa belajar itu sepanjang hayat. Tetapi jangan menyerah. Kalau kita setiap hari beri motivasi terus, insya anak akan bisa menangkap positif apa yang kita berikan. Bapak Ibu, ini adalah lingkaran sebuah budaya positif. Yang pertama adalah peraturan kelas. Peraturan kelas biasanya dibuat ada di setiap kelas ya, punya peraturan kelas, tata tertib sekolah, tata kelas ada ya. Nah, itu yang buat siapa Bapak Ibu biasanya? Ya sekolah biasanya ya, atau gurunya kan. Anaknya tidak dilibatkan. Nah, sekarang kita buka paradigma kita ya, bahwa anak itu juga punya pendapat yang harus kita masukkan. Itulah yang membuat mereka itu patuh tapi tidak merasa terhakimi, terhukum atau harus dapat hadiah. Dari peraturan kelas nanti akan naik ke keyakinan kelas seperti yang tadi sudah saya praktekkan di kelas yang sudah saya buat ya. Yang berharapannya itu membuat menjadi lingkungan positif anak gitu di sekolah ya. Dan akhirnya nanti akan menumbuhkan tujuan kita akhir, yaitu budaya positif ya Bapak Ibu. Contoh nih peraturan yang tadi saya sudah jabarkan, itu keyakinan kelasnya apa? Nah seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada ya peraturan kalau di perpus tuh kembalikan ke tempat. Nah itu keyakinannya adalah tanggung jawab. Jadi mengembalikan itu adalah tanggung jawab, itu keyakinannya. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya adalah menghormati orang lain. Seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain dan keyakinannya berkomitmen. Nah, lalu dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinannya adalah kesehatan. Gunakan masker, kesehatan. Lalu juga ada keamanan. Ya. Yang terakhir, jangan berdiri di kelas atau koridor. Ya. Mungkin agar tidak ada yang membahayakan di situ juga bermasuk. Keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan itu lebih ke universal, umum, tapi tidak mengandung syarat tadi. Ya. Jadi ini peraturan yang biasa kita tahu dan keyakinan itu seperti itu. Banyak sekali contoh dari keyakinan itu yang dijabarkan peraturannya ya, banyak sekali. Nah itu mungkin dari peraturan kelas. Lalu Bapak Ibu, sadari tidak sadari kita sebagai manusia itu selalu memiliki motivasi, tetapi motivasi itu harus seperti semacam harus ada tujuan baru kita termotivasi, gitu kan ya? Hal apapun itu. Ternyata tidak manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jujur sih, saya juga ya produk yang dulu keras sekolahnya ya. Jadi banyak harus bagaimana itu karena takut dihukum. Jujur seperti itu. Tapi anak sekarang yang menggunakan merdeka belajar apalagi itu sangat dihindari untuk mereka itu tidak nyaman gitu. Untuk mereka itu tidak merasa banyak ketakutan seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Manusiawi juga ya hal ini. Tapi ternyata salah juga ya kalau dilanjutkan terus. Awalnya kita kasih pensil karena dia mau maju ke depan. Nanti lagi pensilnya mana lagi. Berarti dia itu karena pensil, bukan karena keinginan ya. Karena benda tertentu atau pengen dipuji, wah kamu hebat, wah kamu ini. Karena terus-terusan diwah-wah terus ya. Akhirnya pas maju kok belum bilang saya hebat. Oh iya, lupa. Jadi itu kayak haus, tapi haus yang sesuatu yang candu, yang sebetulnya tidak baik gitu. Kalau kita lakukan terus-menerus secara berkelanjutan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
kepercayaan. Nah, Bapak Ibu, dari motivasi ketiga ini, mana yang paling baik harusnya ditanamkan kepada anak-anak? Nomor 3. Ya, nomor 3 ini motivasi yang tadi, kesadarannya lahir dari dalam diri, dari dirinya sendiri, tidak terpengaruh karena hukuman maupun imbalan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat perbandingannya. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Apa itu restitusi? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Contoh Bapak Ibu, seorang anak telat keliling lapangan 15 kali. Itu kan nggak cuma fisik yang dia capek, hatinya juga sakit. Mungkin dia juga bisa ingat sampai nanti, Bapak Ibu pernah menghukum saya lari selama itu sampai saya pegel. Contoh. Tapi kalau kita ambil konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tetapi tidak menimbulkan sesuatu yang traumatis, ya. Contohnya misalkan kalau tadi anak terlambat, berarti kamu nanti gak usah masuk pelajaran dulu selama 5 menit. Itu tuh biar memberi waktu dia tuh berpikir apa kesalahannya, kok sampai dihukum, kok sampai dikasih konsekuensi 5 menit seperti itu ya. Jadi konsekuensi itu harus terjadi, tapi tidak membuat anak sebel gurunya atau bahkan benci, trauma dan segala macam gitu. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Nah, seperti keyakinan tadi restitusi. Jadi kalau kamu terlambat, apa yang harus kamu perbaiki? Bu, pilihannya apa? Bu, kalau saya dari anaknya dia misalkan nggak usah ikut pelajaran ibu dulu deh 10 menit, biar saya di sini mengerjakan tugas yang ibu kasih, tapi di sini itu dari anak sendiri, itu bukan dari kita. Jadi biarkan anak juga punya, kayaknya aku pantas ya dapat dapat konsekuensi itu dari anak sendiri kalau restitusi seperti itu. Itu contoh sederhananya. Lalu efek dari hukuman itu si anak menjadi korban, ya, menjadi korban. Lalu kalau yang konsekuensi itu korbannya korban, tapi bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Contohnya misalkan ada anak yang rusak mainannya. Nah, kalau konsekuensi anak mau ganti kan, saya gantikan, si korban itu merasa terganti. Kalau restitusi, saya nggak mampu kalau beli itu yang baru. Boleh nggak Bu kalau saya membelikannya yang lain? Jadi dikasih pilihan untuk memperbaiki, tapi dengan kemampuan dia, cara dia yang kata dia mampunya yang mana, seperti itu ya. Dan sifat-sifat lain yang membuat perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi yang paling kurang baik yang mana Bapak Ibu? Hukuman, karena anak merasa gagal sebagai orang. Kalau kita beri hukuman dia merasa gagal. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu membuat anak memiliki identitas yang sukses di kemudian hari, karena dia tadi menyadari, memperbaiki dengan kesadarannya. Seperti itu ya. Salah satunya lagi misalkan hukuman itu dibuat guru, ya kan? Kalau tadi kamu nggak boleh, kamu keliling, kamu apa, itu dibuat guru. Tapi kalau konsekuensi dibuat guru dan murid, jadi yang tadi kayak keyakinan bareng-bareng itu bisa jadi konsekuensi. Kalau restitusi dibuat khusus anak sendiri yang tadi, boleh nggak Bu kalau gini, boleh nggak Bu kalau gitu, nah, seperti itu. Jadi ini adalah selama ini kita yang paling tahu hukuman dan konsekuensi ya, tapi ternyata ada pilihan yang satu lagi adalah restitusi. Nah, ini juga hal baru buat saya Bapak Ibu dan masih belajar juga. Jadi restitusi itu apa? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, ya, dengan menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi kalau restitusi itu lebih ke humanisme, memanusiakan manusia, ya. Caranya itu bermakna gitu untuk anak, untuk bisa mendapatkan disiplin positif, tetapi dengan cara yang memang
baik seperti itu Bapak Ibu. Jadi maksudnya bukan merusak karakter dia, tapi memperkuat karakter dia dengan keyakinan-keyakinan yang tadi sudah baik. Nah Bapak Ibu, coba kita lihat ya. Nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kalau hanya sifatnya mencatat, itu konsekuensi Bapak Ibu ya. Kalau fisik dengan psikis itu adalah hukuman. Konsekuensi masih di taraf yang memberikan efek jerah, tetapi dengan tidak memberatkan gitu ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman fisik ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi, betul. Karena bertanggung jawab ya. Lalu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi ya Bapak. Berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman yang saat bermain di lapangan. Apa boleh? Konsekuensi. Karena hanya ya biar dia mungkin merenungkan, menunggu aja kan, nggak dihukum yang berat fisiknya kan. Iya. Terus terlambat hadir di pelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Apa boleh? Masih konsekuensi. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ vokal. Lalu membersihkan PC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman itu juga tidak baik ya kalau sampai berkoyak-koyak kayak gitu ya. Apalagi di SD. Dan alhamdulillah ya kalau sekolah kita tidak sampai seperti itu. Kita masih di taraf konsekuensi ya. Tidak ada kalau kita hukuman yang seperti berat tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau anak melakukan indisiplin atau dia tuh tidak disiplin, sebetulnya ada penyebab. Salah satunya ya karena kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Nah, apa saja? Ya. Jadi ada yang namanya bertahan hidup atau survival. Ya, bertahan hidup ini contohnya misalkan, pikir-pikir jam berapa sih anaknya? Padahal udah tahu sudah jam berapa, ya. Atau pulang jam berapa? Mungkin dia tuh lapar ya. Kebutuhan hidup makannya nggak bisa lapar. Jadi dia bertahan hidupnya salah satunya harus tercukupi makannya ya. Nah itu berarti di sini sandang pangan ya, di sini di bertahan hidup. Jadi sesuatu yang meresahkan di kelas kalau berkaitan dengan ini ya contohnya tadi jam berapa Bu itu kantinnya ini nggak Bu? Nanya-nanya tentang seperti itu berarti dia ada kebutuhan dasarnya yang nggak terpenuhi, itu bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa sayang dan rasa diterima, love and belonging ya. Jadi kasih sayang ini contohnya anak itu misalkan jahil ke gurunya diambil apanya, kemana ini pura-pura pas dilihat itu ada di bangkunya dia. Ya kenapa diambil? Kayaknya dia memang pengen kita perhatikan ya. Mungkin dia pengen kita itu agak ditanya atau gimana sama dia ya, didekati. Terus mungkin ingin dengar cerita dia, cari-cari perhatian itu biasanya di sini di kasih sayang tadi ya. Terus berikutnya freedom atau kebebasan ya. Kebebasan ini biasanya ini anak yang nggak mau diem biasanya kan duduknya bisa ya sana sini. Oh berarti anak itu butuh ruang agak lega gitu, agak luas dari temannya karena mungkin dia butuh kebebasan dalam bergerak kalau dia memang orangnya aktif ya. Tapi kalau orang yang nggak aktif terlalu pendiam itu juga sebetulnya bisa kita cari tahu kenapa ya. Apakah dia butuh kesenangan ya atau kebebasan? Itu kita sebagai guru harus mendeteksi apa yang dijadikan kebutuhan anak-anak kita. Lalu ada penguasaan. Ya. Penguasaan di sini sama
power itu senang kalau dilibatkan apa-apa. Saya aja bu, gitu kan? Saya ambilin bu, saya bawain bu. Anaknya seperti itu. Kelihatan banget kalau anak yang memang punya kekuatan. Tapi yang nggak punya kekuatan kebalikannya. Dia akan minder, rendah diri. Tapi ada yang rendah dirinya diam, ada juga rendah diri yang cari-cari masalah di kelas. Terus, oh kamu mau gini, temannya nggak ngapa-ngapain, dia tiba-tiba nyeletuk ke temannya, kamu sok rajin, kamu sok apa gitu, ngata-ngatain gitu. Karena dia merasa tidak kompeten, dia tidak merasa diakui gitu di kelas gitu, kurang kepake kalau bahasa itunya ya. Nah, cari-cari seperti itu, berarti anak ingin dia ada kekuasaan di kelas. Ya udah, kita beri dia kerjaan. Kalau ini dibawakan ke sana, nanti anak merasa aku disuruh. Nah, jadi dia merasa ada penguasaan di situ, meskipun belum kompetensi ya, itu baru ke penguasaan ke gurunya. Tapi kalau ke pelajaran ya berarti dia ingin ditanya gitu, dilempar pertanyaan gitu, untuk dia bisa merasakan penguasaan diri, powernya itu ada di kelas itu. Lalu yang berikutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini Bapak Ibu, pembelajaran kalau monoton aja ya, catat lalu hafalkan lalu seperti itu, mungkin anak juga ada yang kayak di kelas tuh cari-cari kegiatan yang membuat jadi gaduh gitu ya, berisik. Berarti anak itu bosan ya, bosan. Inginnya tuh mungkin berbentuk diskusi, permainan, maju ke depan, lalu ada permainan yang pelajaran tapi belajar tapi bermain gitu ya. Nah berarti di situ kita ini anak udah mulai bosan, berarti kita harus seperti apa gitu ya dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau ada peristiwa apapun yang membuat kita menjadi di kelas itu tidak nyaman, sepertinya anak itu memang sedang mencari kebutuhan dasarnya, ya. Stop dulu. Kalau itu masih ada. Sudah. Ya Bapak Ibu, kembali lagi ke sini. Mari kita refleksikan Bapak Ibu. Kebutuhan dasar pribadi mungkin kita yang mana ya? Nanti akan saya perbanyak ibu kepala sekolah dari ibu kepala sekolah, guru-guru dan murid-murid. Lebih baik kita itu coba ingin mendeteksi tingkat bahagianya anak, tingkat keperluan pemenuhan kebutuhan yang paling tinggi, yang sudah terpenuhi, yang sedang atau yang belum. Nanti akan ketahuan di sini Bapak Ibu. Misalkan saya senang berteman, itu poinnya 1, 3 atau 5. Kalau 1 berarti kurang suka ya, tidak suka, bahkan tidak suka berteman. Kalau kadang-kadang berarti sudah lumayan ya. Tapi kalau sangat benar berarti dia sangat senang berteman. Nanti seperti itu. Nanti diisi, ini ada 40 soal ya. Diisi lalu kita hitung jumlahnya. Nah di sini ada range-nya. Yang 1 sampai dengan 10 cuma poin segitu, berarti itu yang kurang sekali dipenuhi pemenuhan kebutuhannya. Lalu 11-20 ini yang sedang, ini yang sudah cukup, yang ini yang paling terpenuhi. Ya, kemarin saya udah nyoba-nyoba ya, yang paling terpenuhi adalah kebebasan. Ya. Tapi setiap orang bisa berbeda, ya, bisa bervariatif tergantung suasana hati dan suasana kita dalam keadaan seperti apa yang mengisinya. Nah, jadi mengisi kuesioner ini berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri Bapak Ibu akan nulis juga ya. Nah, nanti kita akan tahu mana yang sudah terpenuhi atau masih perlu ditingkatkan pemenuhan. Jadi lebih enak memetakan di sini. Kalau di kelas jadi kita tahu, oh Budi ini kurangnya di pemenuhan ini. Bagaimana cara kita? Nah, nanti itu ada di modul berikutnya yang berdiferensiasi itu kebutuhan anak tuh macam-macam kita harus penuhi. Nah itu nanti di modul berikutnya. Tetapi ini kurang lebih pandangannya seperti itulah. Kita berusaha memenuhi kebutuhan kita melalui pemetaan. Tertarik ya Bapak Ibu untuk nanti disebarkan lalu diisi ya kuesionernya. Baik. Nah, kalau anak-anak sudah memenuhi semua kebutuhannya, terus di kelas tidak ada masalah karena dia sudah merasa terpenuhi kebutuhannya. Nah, berarti anak itu atau pribadi itu ya sudah memiliki dunia berkualitas di dalam dirinya Bapak Ibu. Dan setiap orang itu punya dunia
kualitasnya masih. Alangkah indahnya gitu, kehadiran kita itu membentuk dia karena interaksi dengan kita itu dia nyaman, dia senang, akan membuat dia itu teringat-ingat dan bahkan kita itu ikut membentuk dan ada di dalam dunia berkualitasnya anak gitu ya. Nah, penjabaran seperti ini. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita ya, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Dr. William Glasser, semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja ya, yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup orang tersebut yang membuat hidup kita itu menjadi lebih bermakna. Nah, kebutuhan dasar ini bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Lalu berikutnya, tadi orang, tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan yang penting yang ada ya, yang ada di dunia berkualitas itu masuk. Syaratnya adalah bahwa semua itu harus terasa sangat baik jika Anda memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup akan sempurna buat Anda. Tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Nah, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru itu ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini dicarikan dari berbagai sumber Bapak Ibu ya. Itu berkualitas. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ya yang dikemukakan oleh William Glasser, itu ada beberapa posisi kontrol ya, yaitu penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau dan manajer. Nah, dengan menyaksikan ini kita bisa membandingkan apa saja perbedaan dari 5 posisi kontrol tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Posisi kontrol ini dari Kemendikbud Ristek.
posisi pemangku Bapak Ibu bersama. Menghardik, menunjuk, menyindir juga termasuk pembunuh. Menyimpan dendam dan berontak, efeknya saya bersama. Sekarang yang posisi pembuat merasa bersalah. Bilang tidak kuat lagi, bisa jantungan. Gurunya ingin dia itu patuh karena kasihan gitu ibunya gitu ya. Terus kali anaknya sampai kayak gitu. Ketiga ini posisi teman, posisi kontrol teman. Masih naik Pak, sampai akhir naik terus.
Agar semangat kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, saya paling senang kalau bagian refleksi seperti itu ya, karena memang narasumber yang ada di video itu orang-orang yang menginspirasi gitu ya. Instruktur, terus fasilitas itu menginspirasi dan menguatkan kita saat kita dalam proses pembelajaran di CGP ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa membandingkan ya, meskipun modelnya sama, ngaret dan guru, tetapi posisi kontrol di dalam kejadian itu berbeda ya. Ada 5, apa aja tadi Bapak Ibu? Penghukum, ya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya. Ya, Pak Asep karena jadi manajer bisa, Pak Asep guru bisa jadi manajer. Ya. Nah, dari sini cuplikan video tadi Bapak Ibu, ternyata ada kan kata-kata pernyataan yang membuat kita tahu bedanya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu adalah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dilempar lagi ke anak, bagaimana cara menyelesaikannya? Kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga penghukum. Jadi sebetulnya posisi kontrol ini Bapak Ibu kondisional juga ya. Kalau anaknya misalkan bandel sekali, kalau kita memang harus agak tegas, ya itu kondisional aja. Tapi alangkah baiknya gitu ya. Kalau sekarang kita perasaan saya masih berada di saya masih ada di perasaan di penghukum, posisi penghukum dan teman, ya berarti kita akan tingkatkan lagi menjadi pemantau. Bahkan yang paling baik adalah manajer ya Pak Asep ya. Menjadi manajer adalah hal yang paling baik gitu ya, yang paling diharapkan. Nah, ini posisi kontrol kita di rumah, di sekolah ini yang mana nih? Kalau ke anak sendiri, kalau ke anak sendiri posisi mana? Kalau ke murid posisi mana? Nah, itu kita yang tahu sendiri dari mana. Kita bisa tahu dari pemetaan yang tadi kita lakukan. Misalkan untuk anak saya nih, kalau saya ke anak saya isi apa aja nih kalau saya perlakuan ke anak saya. Jumlahnya berapa? Oh, saya di posisi berapa? Tapi kalau ke murid, saya mah nggak terlalu yang gimana. Bisa isi tahu akhirnya kita ada di posisi mana gitu ya. Dan kebutuhan dasar anak tadi apa yang perlu dipenuhi. Jadi ini kita refleksi ya Bapak Ibu. Saya juga saat belajar ini merasa belum deh kalau nyampe ke manajer. Tapi karena tahu, mencoba, akhirnya kemarin ada kejadian ya, mencoba mendekatinya gitu. Ternyata bener loh, anak sekarang tuh kan memang pintar bicara ya, pintar mengungkapin gitu. Ada rasa berani mengutarakannya ya pas mendekati dengan manajer itu. Ternyata bisa, tuh mereka bisa. Gimana kalau hukuman, gimana kalau konsekuensinya ini Bu? Gimana kalau ini Bu? Ternyata mereka juga bisa diajak untuk curah pendapat itu ternyata bisa sekarang gitu ya. Nah ini kita bisa sedikit demi sedikit kita perbaiki untuk yang akhirnya menjadi posisi kontrol manager. Nah dari posisi kontrol tadi Bapak Ibu, ini sangat penting kaitannya dengan teori dari segitiga restitusi. Kalau tadi restitusi kita udah tahu ya artinya. Sekarang penanganannya ini yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi saat murid salah itu kita stabilkan dulu kondisinya, jangan langsung cus kamu tuh ya begitu. Tapi kita sini dulu sini. Kenapa tadi? Habisnya Bu dia ngisengin aku jadi aku gak balas misalkan ya jawabnya gitu. Kita jangan langsung bagus itu bagus jangan ya. Tapi kita oh gitu. Oh iya, ibu juga tahu kok perasaan kamu pasti kesel ya kalau digituin sama teman. Kita ini dulu stabilkan dulu kondisi dia, biar dia ngerasa wah bu guru nggak langsung ngejas aku nih. Jadi dia ngerasa nyaman dulu. Oh iya Bu, habisnya tadi dia gini. Nah,
kita baru stabilkan dulu, benar. Manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak apa-apa kamu sekarang berbuat salah. Tapi, kita stabilkan dulu identitas dia. Kesalahan dia itu kita stabilkan dulu dengan cara kita manajer tadi, posisi kontrol manajer tadi. Ya, jadi kita semua itu akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan itu menurut teori kontrol dari langkah yang pertama. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, baru kita validkan nih, benar, tadi kamu membuat temannya nangis. Iya bu, cerita. Oh, ya. Baru kita validkan tindakan yang salah itu harusnya. Oke, kalau seperti itu harusnya kamu membuat dia nangis. Enggak bu. Nah, jadi dia itu dulu. Setelah kita stabilkan identitasnya, lalu kita validasi tindakan yang salah tadi, ya, membuat dia akhirnya cerita dan menyadari kesalahannya. Nah, baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti tadi, Nare, apa yang kamu langgar keyakinan kelasnya? Tadi bu tidak menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, kalau teman-teman kan gitu ya, tidak menghargai diri sendiri. Kalau tadi nakal teman juga sama, tidak menghargai, tidak menyayangi dan yang keyakinan kelas yang saling menyayangi dan saling menghargai. Dia tahu sendiri bahwa keyakinan dia yang langgar apa. Baru kita tanyakan, terus kalau kamu sudah menyadari harus seperti apa? Saya akan minta maaf bu. Nah, bagus. Siapa aja yang perlu minta maaf? Tadi bu yang tadi saya nakalin, Tino misalkan. Nah, baik. Kalau kamu sudah tahu, sekarang silakan ke Tino minta maaf. Nah, seperti itulah gambaran dari menanyakan keyakinan tadi ya. Nah, jadi tahu keyakinan yang dilanggar, tapi mau memperbaikinya, tapi tidak tersinggung gitu. Dia tidak merasa paling terpojokkan di masalah itu. Meskipun dia berbuat salah, tapi dia menyadari dan memperbaiki. Itu lebih bermakna Bapak Ibu. Inilah segitiga restitusi yang diharapkan oleh para pendidik itu dilakukan. Jadi menstabilkan dulu identitas dia. Ya, semua manusia nggak ada yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah, kamu juga wajar berbuat salah. Tapi benar tadi divalidasi benar. Kamu tadi melakukan kesalahan apa? Terus gimana? Oh, baru ketiganya. Berarti kalau kayak gitu salah atau benar? Salah bu. Kamu keyakinan kelasnya yang mana yang kamu langgar? Terus gimana memperbaikinya? Itu lebih enak ya. Jadi manusia ini ya kita manusiakan gitu. Tidak kita just dengan segala rupa yang membuat dia takut jujur, takut berpendapat, ya, takut segala macam yang menghantui dia. Gitu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan, ya, kita ya sebagai guru dan tenaga pendidikan sudah semestinya melakukan perubahan paradigma tadi, ya, dari yang belum kita tahu menjadi tahu. Akhirnya kita merubah mindset kita dan berubah paradigma pandangan kita, ya. Akhirnya penerapan strategi disiplin positif di sekolah, ya, menciptakan budaya positif itu bisa kita lakukan. Nah, mari kita berkolaborasi, saling bekerja sama dengan semua warga sekolah untuk membantu murid dengan aman dan nyaman sehingga dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tara mengenai tujuan pendidikan, ya. Di standar pendidikan nasional juga ada Bapak Ibu. Dalam penerapan program misi positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, ya, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, Bapak Ibu. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari budaya positif yang sudah saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa merefleksikan ini, ya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti webinar, mengikuti sosialisasi ini, dan apakah ada pengetahuan baru. Nanti Bapak Ibu bisa mengisinya di Padlet, ya. Nanti saya bagikan alamat Padletnya, kalau nanti diisi untuk sebagai refleksi kita bersama dari Bapak Ibu guru, buat saya juga nanti untuk umpan balik ke depannya materi-materi berikutnya seperti apa, Bapak Ibu, ya. Nah, baik Bapak Ibu, dari hari ini mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan.
Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Bapak Ibu mungkin atau gimana? Ya, menanggapi boleh dulu. Bapak Ibu boleh waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin setelah mengikuti paparan tadi ya, ada beberapa hal yang tipe-tipe tadi itu ya. Mungkin itu kalau ini mas seperti kalau diterapkan di kelas 6 mungkin bisa, tapi kalau misalnya yang komitmen kelas itu, apakah itu kira-kira dari kelas bawah juga sudah bisa dilatih seperti itu? Usahakannya sih ya, tapi itu kan memang bimbing sih. Jadi kan kalau kita kadang-kadang kalau anak berbuat salah itu suka nggak sabar ya, jadi seolah-olah nggak bisa. Tapi itu kan memang yang jadi hal yang baru ya. Jadi kayaknya lambat penanganannya, harus mengembalikan itu dulu ya, sebelum identitasnya dulu kayak gitu. Tapi mungkin itu lebih akan mengena, mungkin akan lebih mengena. Jadi ketika anak berantem atau apa kan kita harus membuat mereka tenang dulu supaya bisa menjawab pertanyaan kita dengan benar. Pasti ini dulu situ ke sini lagi kayak gitu. Jadi ya itu mungkin sebenarnya ya sebagian sudah kita laksanakan ya, tapi sebagian ya memang ada yang baru gitu. Itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih buat kesempatan. Betul sekali ya. Sejauh ini kita sudah melakukannya, tapi mungkin tahapannya ada dari mana dulu ya. Tapi dengan ini ya kita bisa merefleksikan diri tadi. Oh ternyata langkah pertama itu distabilkan dulu, lalu divalidasi dulu, dan akhirnya menanyakan keyakinan. Nah harapannya sih dari kelas 1 sampai kalau SD itu ya perlu, kelas bawah itu perlu pembimbingan Bu untuk membuat keyakinan kelasnya, yaitu dengan banyak literasi, dengan banyak berlatih untuk mengungkapkan pendapat. Itu sepertinya baru bisa terukur ya. Tapi kalau kelas tinggi mungkin udah enak jalannya. Tapi kalau di kelas bawah bisa komunikasi betul Bu. Tapi kalau untuk kelas bawah perlu bimbingan sekali untuk membuat hal semacam itu. Nah Bapak Ibu sepertinya waktu sudah siang. Terima kasih sekali atas waktunya, kesempatannya. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu luangkan, bahkan juga waktu ya terutama harusnya jam pulang tapi belum, itu semoga Allah gantikan dengan kelipat ganda pahala yang baik buat Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu dan jangan bosan-bosan karena ke depannya juga saya bakal sosialisasi lagi materi yang lain. Semoga budaya positif ini tadi bisa manfaatnya bisa dirasakan tidak oleh saya saja, tetapi oleh kita bersama, oleh kelas kita yang tercinta dan sekolah kita yang kita banggakan. Mungkin akhir dari saya seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf juga bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaida SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Lewi Gajah 5 Kota Cimahi. Pada kesempatan ini, saya selaku Kepala Sekolah memberikan apresiasi pada semua guru di SDN Lewi Gajah 5 Kota Cimahi yang telah mendukung terselenggaranya salah satu program calon guru penggerak, yaitu Aksi Nyata Budaya Positif. Dan penuh rasa bangga kepada calon guru penggerak dari sekolah kami, yaitu Bu Debbie Yulianti SPD, yang telah memaparkan dan mengimbaskan pengalaman belajarnya kepada semua Bapak Ibu guru di sekolah kami. Tentang materi yang disampaikan mengenai budaya positif yang telah dipaparkan, dan akan sangat bagus bila semua guru mau mencoba dan mengimplementasikannya di kelasnya masing-masing. Kami yakin
Dengan kerjasama yang baik antara calon guru penggerak dan guru-guru, maka budaya positif ini akan dapat diwujudkan. Dan dalam jangka panjang akan membentuk karakter sesuai visi misi sekolah kami, yaitu berempat kemah. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan hijau, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Demikian testimoni yang dapat kami sampaikan. Semoga program guru penggerak ini terus berlanjut demi kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Guru penggerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yunita Indah. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Dewi Yuliati, guru penggerak angkatan 5. Kemarin Bu Dewi sudah memaparkan hasil pelatihannya mengenai budaya positif. Sangat menarik sekali, sangat inspiratif sekali, karena di sini betul-betul dipaparkan apa itu, bagaimana cara membangun disiplin anak dari dalam diri sendiri. Dan Bu Dewi sendiri sudah memaparkannya dengan sangat baik, sangat jelas, sehingga bagi kami rekan-rekan itu sangat menambah wawasan kami dan bisa dipraktekkan di kelas kami sendiri. Dan untuk praktik baiknya yang sudah dilakukan oleh Bu Dewi yang kemarin sudah dibuat mengenai bagaimana menyusun peraturan berdasarkan apa yang diyakini oleh anak, sehingga menghasilkan suatu keyakinan kelas yang pada akhirnya menghasilkan peraturan kelas dengan kesepakatan bersama, itu sangat menarik dan bisa diaplikasikan oleh kami sebagai rekan-rekannya di kelas kami masing-masing. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Dewi atas ilmunya. Jadakilah, mudah-mudahan Bu Dewi lancar, semangat terus, dan terus semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.